Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat datang di program terbaru KMP yaitu BBC, salah satu program yang akan membahas seputar tentang obrolan inspiratif dengan tema organisasi, tema beasiswa, tema artikel dan segalanya. Pada pertemuan perdana kali ini di BBC kita akan membahas satu tema yang berjudul tentang produktivitas literasi akademik di era pandemi COVID-19. Kita akan mengundang salah satu pembicara, narasumber kita, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau bernama Ricky Perdana MPD, program studi S3 Pendidikan Fisika. Nah, untuk saat ini, kita akan langsung kontak beliau untuk ngobrol-ngobrol inspiratif ini. Beliau ini sudah banyak pengalaman untuk publish tulisan, baik itu tingkat nasional, baik itu tingkat internasional, dan kita tidak ragukan lagi untuk keahliannya dalam kepenulisan. Nah, sesuatu bincang-bincang yang bisa kita jadikan inspiratif atau penyemangat kita pada era pandemi ini. Kita coba hubungi Kak Riki ya. Assalamualaikum Bang Riki. Sudah bisa bergabung dengan kita? Waalaikumsalam ya, insya Allah bisa. Alhamdulillah kita sudah bergabung dengan narasumber kita. Terima kasih Bang Riki. Selamat bergabung di BBC-nya KMP. Jadi narasumber kita pertama di BBC. Perkenalan diri dulu. Nama saya Edi, mahasiswa program Pascasarjana juga, mengambil program studi pendidikan biologi. Bang Riki, kebetulan hari ini kita akan ngebahas satu tema, yaitu produktivitas literasi akademik di era pandemi COVID-19. Ini mungkin nanti jadi tema perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Oke, sebelumnya Bang Riki, sebelum kita masuk ke materi ini, sapa-sapa dulu. Gimana kabarnya selama pandemi COVID-19 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya sama teman-teman di KMP bisa mengundang saya ya untuk sedikit berdiskusi terkait tentang tema yang disampaikan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, meskipun lebih sering di rumah ya. Saya harapannya teman-teman juga di KMP juga sehat, bisa produktif ya. Baik mengerjain artikelnya atau tugas-tugas akhirnya. Ya, gitu ya. Ngomong-ngomong, Bang Riki masih stay di Yogyakarta atau sudah balik ke Pontianak? Ya, saya stay di Jogja dan tidak pulang ya. Karena memang kondisi juga kan, kalau mau pulang ya nggak berani juga kan bawa anak kecil. Takut kenapa-kenapa di jalan, jadi lebih memilih stay di Jogja, video callan sama orang tua di rumah. Saya juga belum masuk kuliah. Baik, sekitar beberapa bulan ini kita sudah mengadakan yang namanya kuliah online. Kita tidak bisa langsung bertatap muka karena memang situasinya COVID-19, protokolnya kita harus social distancing begitu. Nah, menurut Kak Riki sendiri, tanggapannya terhadap kuliah online saat ini gitu? Ya, jadi memang terkait tentang kuliah online ya, pastinya ada positif dan negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya, tapi memang dari segi kondisi ya kita terpaksa melaksanakannya untuk menjaga kehati-hatian dan ya sebagai protokol kesehatan ya mentaati aturan yang dibuat sama pemerintah. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan terkait tentang kondisi kuliah online atau juga bagaimana sih ketika tugas-tugas atau penulisan artikel yang mungkin ketika di rumah mulai bosan dan semacamnya. Nah, memang pada dasarnya ya kita kembali mengingat ya tujuan dasar kita kuliah ini seperti apa ya. Jadi kalau kita punya base tujuan yang kuat, kenapa sih latar belakang kita ini mau kuliah pasca di UNY? Nah, itu yang paling harus kita tekankan. Tujuan awal kita nih di kampus ini ngapain gitu. Nah, ada teman-teman tujuannya kalau misalkan ya kita ingin kuliah, kita ingin bahagiakan orang tua misalnya, atau kita ingin kuliah sambil kerja. Nah, itu juga menjadi tujuan hidup kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lupa tujuan awalnya kuliah. Nah, itu yang pertama untuk semakin mengokohkan niat kita ya dalam kuliah di masa pandemi ini. Jadi kedua yang memang terkait tentang pastinya ada kelemahan ketika kita ngerjain tugas ataupun dapat tugas ataupun ketika kita kuliah di online. Misalnya ada dosen yang hanya sebatas mengirim email dan semacamnya. Nah, itu juga kita jadi lebih aktif dengan kondisi tersebut. Ketika di email maka kita yang lebih sering tanyain sama dosen, Pak, bagaimana tugas saya dan semacamnya, atau ketika kita ingin menyelesaikan tugas akhir, konsultasi dan semacamnya, kita juga sering bertanya misalnya sama dosen dan seperti itu. Nah, juga bagaimana sih kondisi kalau misalnya kita diskusinya hanya lewat WA dan semacamnya kan. Nah, itu juga menjadi tantangan buat kita kan. Jadi memang ya pada dasarnya harus tetap dikuatkan, sering banyak membaca sih sebenarnya ya. Karena kan memang kita udah
kalangan akademisi ya di kuliah pasca. Jadi bisa semakin kuat seharusnya ketika kita dalam pandemi ini. Intinya tadi sih tujuan kita sih dikuatkan lagi sih, tujuan kita kuliah jangan sampai kita lupa tujuan kita sehingga pas di masa pandemi ini jadi hilang arah dan tujuannya. Tidak ada motivasi untuk menyelesaikan artikel misalnya, menyelesaikan tugas akhir dan semacamnya itu juga. Ada disinggung mengenai tentang tugas online, terus kita harus aktif dalam memahami, mencari sumber dan segala macamnya. Bisa dikatakan rumit kan gitu. Gimana cara Kak Riki sendiri untuk memahami setiap materi-materi baru yang telah diberikan dosen kita gitu. Nah ini diganti nih penyampaiannya dari offline tatap muka langsung tapi secara online gitu. Jadi memang kuliah di pasca ini ya kita sadar bukan kuliah S1 lagi atau kita bukan SMA lagi yang serta-merta menerima suapan dari pendidik kita gitu, baik guru ataupun dosen. Nah, jadi memang ketika di kelas pun dalam pembelajaran ya yang menjadi aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri ya kita sebagai mahasiswa. Maka ketika berubah dari tatap muka menjadi online ya sebenarnya konsepnya juga sama. Kita yang lebih aktif untuk belajar gitu. Jadi bagaimana sih kiatnya kalau misalkan nanti dalam belajar loh jadi lebih tidak ada penjelasan dari dosen dan semacamnya. Karena kan kembali kepada kita lagi nih. Kalau dalam fisika bisa mencari dengan berbagai sumber kan terkait tentang bagaimana topik-topik dalam fisika ya konsepnya memang sama, bedanya ketika tatap muka yang presentasi kan kita kan langsung di kelas. Nah ini kalaupun online ya juga nanti yang presentasi juga kita kan. Saya rasa malah kita hanya berubah posisi yang awal tatap muka menjadi online. Nah itu yang pertama. Jadi memang konsepnya tetap sama, hanya pindah tempat. Yang kedua, biasanya kan kalau misalkan kita tatap muka langsung itu ada dari dosen yang langsung memberikan feedback atau memberikan gambaran di kelas. Jadi ya salah satu kondisi kesulitannya memang seperti ini dalam pembelajaran online ya pastinya ada kelemahan dan kekurangan kan biasanya, apalagi kalau sinyalnya tiba-tiba putus dan semacam itu sangat mengganggu dalam pembelajaran. Nah, pada dasarnya itu sih saya merasa ya kita kembali sadar bahwa kita ini adalah mahasiswa pasca gitu. Kita bukan lagi yang menerima apa yang disampaikan oleh dosen, tapi kita berupaya memberikan apa sih yang kita miliki di hadapan dosen atau ketika kita pembelajaran online. Jadi kita tahu, oh nanti dosen yang memberikan feedbacknya. Nah, masalah bagaimana kita dalam pembelajaran, kalau dulu pakai papan tulis ya kita lebih digital kan. Kalau menuliskan rumus dan semacamnya kita menggunakan laptop dan semacamnya. Dan memang butuh waktu yang lebih lama untuk mempersiapkannya. Misalnya untuk buat rumus dan semacamnya, menjelaskan topik-topik fisika dan semacamnya. Berarti untuk tingkat kerumitannya secara tatap muka ataupun online itu sama saja gitu ya? Bedanya hanya butuh waktu lebih lama kan, kita mau buat rumus dan semacamnya, misalnya kan kita mau menampilkan rumus, kita hanya berpindah yang awalnya kita menyampaikan secara tatap muka, yang selanjutnya kita menyampaikan secara online. Tapi pada dasarnya tetap kita yang aktif dalam proses pembelajaran, karena kita yang cari materi, kita yang menyampaikan, dosen yang mendengarkan, yang memberikan feedback kekurangannya apa yang harus dilengkapi. Nah, seperti itu sih biasanya pembelajaran online.